Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Rosalia Afroyati. Nah, pada kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan beberapa materi di perkuliahan biokimia tentang enzim. Apa sih itu enzim? Nah, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan beberapa pengertian dan fungsi enzim pada proses pencernaan di dalam tubuh manusia. Pengertian enzim itu sendiri merupakan suatu zat yang bertindak sebagai katalis dalam tubuh manusia. Adanya peran sebagai katalis tersebut membuat enzim dapat mempercepat berbagai proses reaksi kimia di dalam tubuh manusia. Segala macam makanan yang kita konsumsi akan dicerna oleh yang namanya enzim pencernaan. Di dalam proses pencernaan, enzim akan diproduksi secara alami di dalam tubuh manusia, di mana tugasnya yaitu memecah komponen makanan seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Tugasnya adalah agar nutrisi yang berasal dari makanan dapat diserap ke dalam aliran darah untuk menunjang fungsi sel-sel tubuh. Misalnya, fungsi enzim pada mulut. Nah, seperti pada gambar ini, kita lihat ada yang namanya gigi, ada lidah, dan kelenjar ludah. Nah, apa yang kita makan itu kan akan dikunyah dulu, itu di mulut. Nah, pada proses itu, makanan yang kita makan tidak dapat ditelan apabila tidak ada yang namanya enzim. Nah, di dalam mulut ini, itu ada yang namanya enzim amilase atau petialin, di mana enzim amilase atau petialin ini dihasilkan oleh yang namanya kelenjar air liur atau kelenjar ludah. Nah, ini. Maka, enzim amilase atau petialin ini berfungsi itu mengubah amilium atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan itu akan terasa manis. Yuk kita bahas fungsi enzim yang ada di dalam lambung kita. Lambung merupakan organ terpenting dalam sistem pencernaan manusia. Nah, dalam lambung terdapat berbagai jenis enzim yang berperan dalam proses pencernaan manusia, seperti lipase, pepsin, dan renin. Tapi kamu tahu nggak sih fungsi enzim yang ada di dalam lambung? Kalau belum, yuk kita bahas. Yang pertama yaitu enzim pepsin. Fungsinya yaitu memecah struktur protein dalam makanan menjadi asam amino. Tubuh melakukan proses ini guna mempermudah penyerapan nutrisi di dalam usus. Yang kedua, ada enzim lipase, di mana enzim ini berperan dalam proses pencernaan lemak. Enzim ini dihasilkan oleh sel-sel yang terdapat di dalam dinding lambung dan bekerja dengan cara memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, ada enzim renin, berfungsi untuk penyerapan protein susu menjadi kasein. Dalam organ pankreas dan dinding usus halus ada beberapa bagian enzim. Yang pertama itu enzim tripsin. Fungsinya mengubah protein menjadi asam amino. Yang kedua itu enzim lipase. Fungsinya mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga itu amilase. Fungsinya mengubah amilum atau zat pati menjadi glukosa. Yang keempat itu sukrase. Fungsinya memecah sukrosa menjadi disakarida dan polisakarida. Yang kelima itu maltase. Fungsinya mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang keenam itu laktase. Fungsinya memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nama saya Irenis Neot. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri enzim. Yang pertama, mempercepat reaksi kimia. Yang kedua, menurunkan energi aktivitas reaksi kimia. Yang ketiga, bekerja secara spesifik. Yang keempat, membutuhkan koenzim.
Yang kelima, dapat digunakan sebagai berulang kali dalam kehidupan. Baik, pada kesempatan ini saya atas nama Silkana Ramamun akan membahas bagian klasifikasi enzim. Enzim dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, oksidoreduktase. Enzim oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Yang kedua, transferase. Enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Yang ketiga, enzim hidrolase adalah enzim-enzim yang bekerja atau mengurangi suatu substrat dengan menggunakan molekul air. Berdasarkan substratnya, enzim hidrolase terbagi atas karbohidrase, esterase, dan proteinase atau protein. Yang keempat, liase enzim. Liase adalah enzim yang ikut dalam pemecahan ikatan C sampai C dan CO dengan tidak menggunakan molekul air. Yang kelima, isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrasi sehingga dihasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat, atau dengan perubahan isomer posisi, misalnya mengubah aldosa menjadi ketosa. Yang keenam, ligase. Ligase merupakan golongan enzim yang berfungsi melepas molekul asam pirofosfat dari molekul induknya berupa isomer atau trifosfat, sehingga molekul induknya terbelah menjadi dua. Reaksi pelepasan tersebut akan disertai dengan pembentukan molekul baru dan biasanya juga disertai dengan reaksi hidrolisis. Oke, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim memiliki dua teori atau dua model. Yang pertama itu Luch and Kay. Luch and Kay, ketika kita melakukannya dalam bahasa Indonesia, Luch berarti gembok dan Kay adalah kunci. Ibaratnya gembok ketemu dengan kunci, sehingga dapat diartikan atau nama lain dari teori ini yaitu teori kecocokan atau teori jodoh. Mereka sudah berjodoh. Nah, ketika enzim dikaitkan atau disatukan dengan substrat, maka terbentuklah ikatan atau struktur kompleks enzim substrat. Yang kedua, induksi fit. Berasal dari kata indux berarti induksi, dan fit itu cocok, berarti dipaksa induksi biar cocok atau dipasangkan biar cocok. Karena dipaksa untuk cocok, maka nama lainnya atau nama latinnya adalah teori fleksibel.